Swastiastu. Kami dari kelompok 4 kelas Palembang ingin menjelaskan video tentang asam nukleat, RNA dan DNA. Saya Zakia Rahma. Saya Aulia Fatma Almira. Saya Betty Algasari. Saya Nika Deni Anggita. Selamat Menyaksikan. Materi singkat, asam nukleat adalah biomolekul yang berfungsi menyimpan dan mewariskan informasi genetik pada makhluk hidup. Asam nukleat terdapat di dalam sel dan berperan penting dalam proses pembentukan protein. Tujuannya yaitu setelah mempelajari materi asam nukleat, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian asam nukleat sebagai pembawa informasi genetik, membedakan struktur dan fungsi DNA dan RNA, mengidentifikasi komponen penyusunnya, serta menjelaskan perannya dalam sintesis protein dan pewarisan sifat makhluk hidup. Jenis asam nukleat yang pertama yaitu DNA. DNA berfungsi menyimpan informasi genetik. Struktur DNA berbentuk heliks ganda, double helix. DNA mengatur sifat-sifat makhluk hidup dan diwariskan dari induk keturunannya. Yang kedua yaitu RNA. RNA berperan dalam proses sintesis protein. RNA membantu menerjemahkan informasi dari DNA untuk membentuk protein. Struktur dasar asam nukleat. Asam nukleat tersusun atas unit kecil yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Senyawa penyusun asam nukleat DNA dan RNA adalah gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula pentosa, DNA mengandung deokribosa, sedangkan RNA mengandung ribosa. Gugus fosfat berperan sebagai penghubung antar unit monomer dan memberikan muatan negatif pada asam nukleat. Basa nitrogen dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu purin, adenin, dan guanin ada pada DNA dan RNA. Pirimidin, DNA memiliki timin dan sitosin. RNA memiliki urasil dan sitosin. Analisis percobaan Griffin 1928. Tujuannya yaitu menyelidiki penyebab virulensi bakteri Streptococcus pneumoniae. Langkah percobaan singkatnya yaitu yang pertama, mencit disuntik strain S hidup. Ternyata mati, ditemukan strain S hidup. Yang kedua yaitu mencit disuntik strain R hidup. Ternyata mencit hidup, tidak ada bakteri. Yang ketiga yaitu mencit disuntik strain S dimatikan panas. Ternyata mencit hidup, tidak ada bakteri hidup. Yang keempat yaitu mencit disuntik campuran strain R hidup plus strain S dimatikan panas. Ternyata mati, ditemukan strain S hidup virulen. Simpulan percobaan Griffith yang pertama yaitu ada zat-zat transformasi dari strain S mati yang mengubah strain R non-virulen menjadi virulen. Yang kedua yaitu menunjukkan adanya materi genetik yang dapat berpindah dan mengubah sifat organisme. Dan yang ketiga yaitu menjadi dasar untuk penemuan bahwa DNA adalah materi genetik. Analisis percobaan Michelson dan Stahl 1958. Tujuannya yaitu membuktikan mekanisme replikasi DNA dari 3 hipotesis: konservatif, semi-konservatif, dispersif. Metodenya yaitu menggunakan isotop nitrogen 15N atau berat dan 14N atau ringan, serta sentrifugasi gradien kerapatan CSCl bakteri E, kecuali ditumbuhkan terlebih dahulu di media 15N, kemudian dipindahkan ke media 14N. Kesimpulan percobaan Michelson dan Stahl yang pertama yaitu DNA bereplikasi secara semi-konservatif. Yang kedua yaitu artinya setiap DNA baru terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Dan yang ketiga yaitu membuktikan model replikasi DNA yang benar. Baik, kesimpulannya adalah asam nukleat adalah biomolekul yang berperan sebagai penyimpan dan pembawa informasi genetik pada makhluk hidup, tersusun atas nukleotida yang terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. DNA berfungsi menyimpan dan mewariskan sifat, sedangkan RNA berperan dalam proses sintesis protein. Dengan perannya tersebut, asam nukleat sangat penting dalam mengatur aktivitas sel dan kelangsungan hidup organisme. Sekian video penjelasan dari kelompok kami ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi